Starbucks adalah minuman kesukaan aku dari dulu sampai aku punya koleksi tumblernya sendiri. Jadi hari ini aku lagi di Starbucks Cebu PIM 3 dan aku mau order kesukaan aku. Jadi aku mau order es matcha yang grande. Aku mau ngambil rewards ya. Oke. Jadi aku pakai Starbucks aplikasi dan aku ada rewardnya. Rewardnya itu 50%. Jadi aku punya reward banyak dan reward aku ada yang 50%. Jadi caranya adalah di scan ya. Nih, pay. Terus masukin PIN. Baru habis itu kita scan di outnya. Ya. Dengan begitu masuk. Ya, dengan begitu baristanya tahu nama saya karena datanya ada di aplikasi ini. Gitu guys. Aku mau cappuccino yang ukuran grande. Cappuccino mau ukuran grande. Saya mungkin mau diganti ya. Gak usah yang original. Ini. Di 14. Of beverage. Aku pakai QRIS. Nah, untuk pembayarannya kita nggak harus top up di aplikasinya, tapi kita bisa bayar terpisah di luar aplikasinya. Setiap pembelian kita tuh selalu mendapatkan poin atau stars yang nanti akan masuk di aplikasi Starbucks ini. Jadi nanti kita akan kekumpul bintangnya gitu kayak gini. Iya, terima kasih ya. Gitu guys. Jadi kalau misalnya mau ke Starbucks, aku saranin kalian untuk bikin aplikasi, maksudnya bikin member di aplikasi Starbucksnya supaya kalian bisa ngumpulin poin setiap pembelian. Dan setiap pembelian itu kalian akan mendapatkan stars tergantung pembelian kalian seberapa banyak. Nah, terus kalau misalkan kalian udah ngumpulin lebih dari 400, kalian tuh bisa nuker hadiah dari si Starbucksnya. Kayak misalnya kalau misalnya di redeem, nah ini bisa free selected add-on, ada free tall americano atau brewed tea, ada free grande beverage food, free selected whole bean, dan juga ada 25% off selected merchandise. Nah, ini bisa kalian tukar pakai bintang aja, dan ini bener-bener kayak gratis gitu loh, sesuai pengumpulan bintang kalian gitu. Nah, di sini juga ada reward kayak harian atau mingguan atau bulanan dari si Starbucks sendiri gitu. Ayo kita ambil pesanan kita. Tadang, ini pesanan aku. Ice matcha frappuccino dengan whipped cream di atasnya. Dan aku pakai tumblernya Starbucks X Stanley. Tuh guys. Dan ada benefit lainnya kalau misalkan kalian beli pakai tumblernya Starbucks, kalian bisa dapat potongan 5.000 setiap kali pembelian minuman di Starbucks. Gitu guys. Halo guys, jadi aku mau menjelaskan mengenai apa hubungannya big data dengan AI application dan apa hubungan nyatanya, maksudnya implementasi real yang digunakan oleh perusahaan global yang ada di Indonesia juga. Nanti akan aku kasih contohnya. Jadi apa hubungannya antara big data dengan AI application dengan marketing? Jadi big data itu adalah data-data mengenai para konsumen untuk menspesifikasikan apa kesukaan mereka terkait produk dari suatu brand atau perusahaan tersebut, dan juga bisa mengumpulkan data mengenai umur mereka, gender mereka, dan juga mengenai taste atau spesifikasinya mengenai kesukaan mereka tentang brand-brand atau produk-produk yang mereka punya, sehingga nanti ketika menggunakan AI, data-data itu akan diolah dan menjadi suatu aplikasi yang
mengumpulkan data para konsumen sehingga perusahaan atau produk yang nanti akan disarankan kepada konsumen itu akan tepat sasaran atau tepat tujuan. Nah, salah satu contoh aplikasi nyatanya untuk big data dan AI-nya itu adalah yang seperti ada di depan saya. Saat ini saya sedang ada di Starbucks dan saya baru saja memesan minuman dari Starbucks. Dan saya memesannya menggunakan tumbler dari Starbucks yang berkolaborasi dengan Stanley. Tapi hari ini saya ingin berfokus kepada Starbucks-nya aja ya. Kenapa Starbucks ini menjadi salah satu contoh perusahaan atau produk yang menggunakan aplikasi AI? Jadi setelah saya gali lebih dalam, setelah saya baca banyak artikel dan juga ada jurnal, ternyata Starbucks itu merupakan salah satu perusahaan di bidangnya, yaitu di bidang coffee shop yang menggunakan AI dari tahun 2019. Sebenarnya aplikasi Starbucks sendiri itu sudah ada di tahun 2011, tapi pada tahun itu teknologinya masih belum secanggih di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 barulah Starbucks menggandeng Microsoft sebagai developer untuk aplikasi internal AI mereka, yaitu namanya Deep Brew. Nah, kenapa di tahun 2019 ini mereka membuat AI internal mereka sendiri untuk coffee shop mereka sendiri? Itu pada dasarnya awalnya karena kompetitor mereka, yaitu McDonald's. Jadi pada tahun 2019 McDonald's menggandeng Dynamic Yield untuk menjadi developer AI mereka, dan tujuannya itu untuk machine learningnya AI mereka juga gitu. Jadi sebagai sesama perusahaan yang bekerja atau memproduksi barang yang sama, karena kita tahu sendiri McDonald's juga punya McCafe yang jual coffee juga. Akhirnya Starbucks berinisiatif untuk membuat internal AI mereka sendiri, dan tujuannya itu adalah untuk mengolah data dari operasional tokonya, dari marketingnya, dari keputusan apa saja yang bisa dibuat berbasis data, apalagi terkait dengan konsumennya, serta untuk menjadi salah satu strategi mereka untuk lebih dekat dengan konsumen. Jadi visi Starbucks menggunakan AI itu adalah AI itu untuk kemanusiaan. Jadi karyawan di Starbucks tidak akan digantikan oleh mesin atau AI dan tidak akan full diotomatiskan oleh mesin. Tapi ini digunakan untuk memaksimalkan operasionalnya serta di bagian supply chain-nya, dan tidak menambah nilai pada satu produk tertentu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan mengenai AI Starbucks yang sudah mereka kembangkan dengan Microsoft. Jadi Starbucks itu meluncurkan platform AI bernama Deep Brew yang memanfaatkan pembelajaran mesin atau machine learning untuk menyesuaikan pengalaman drive-thru bagi pelanggan dan mengotomatisasi pekerjaan seperti manajemen inventaris dan pemeliharaan preventif melalui mesin yang terhubung dengan Internet of Things. Selain itu, Starbucks juga telah bekerja sama dengan Microsoft untuk mengintegrasi teknologi blockchain yang memungkinkan pelanggannya untuk melacak perjalanan biji kopi yang mereka konsumsi nanti. Nah, penggunaan Deep Brew juga diaplikasikan pada aplikasi Starbucks yang sudah saya tunjukkan pada pemirsa. Nah, di aplikasi ini bisa digunakan juga untuk pemasaran produk-produk Starbucks, juga menginformasikan para pelanggannya mengenai lagi ada promo apa sih hari ini,
sedang ada diskon apa, sedang ada produk terbaru apa yang sedang dikeluarkan oleh Starbucks. Dan untuk Starbucks ini menggunakan Deepbrew untuk menonjolkan pemasaran dan layanan pelanggan melalui integrasi teknologi. Di tengah tren bisnis yang banyak berinvestasi pada pemasaran konvensional besar-besaran, penerapan teknologi menawarkan alternatif yang lebih efektif dan efisien. Nah, peralihan ini tidak hanya berpotensi untuk menghemat sumber daya secara signifikan, tetapi juga membuka peluang untuk mengarahkan dana ke pengembangan karyawannya, inovasi produk, pendanaan eksternal, dan lainnya. Nah, algoritma AI ini membantu dalam mengetahui preferensi pelanggan di masa depan dan meningkatkan operasional bisnis. Proses penting ini mencakup pengubahan data mentah menjadi wawasan, memahami perilaku, preferensi, dan peran pelanggan sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dan strategi perusahaan berbasis data yang dilakukan oleh AI tadi. Nah, aplikasi Starbucks yang merupakan bagian dari digital flywheel memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melakukan pemesanan, pembayaran, dan berpartisipasi dalam program loyalitas, sehingga meningkatkan keterlibatan pelanggan dan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan untuk memesan produk Starbucks sendiri. Jadi di aplikasi Starbucks sendiri kita tuh juga bisa memesan secara online. Nah, seperti contoh ya, saya punya aplikasi Starbucks nih. Aplikasi Starbucks saya buka. Nah, kalau misalnya kita buka di home-nya, kita bisa lihat di paling bawah ini kita tuh bisa pesan secara online. Ada mobile order. Nah, ini kita bisa pesan secara online. Salah satu aplikasinya adalah ini. Dan aplikasi yang menggunakan AI ini itu menyesuaikan rekomendasi dan penawaran untuk setiap konsumen dengan menganalisis riwayat pesanan dan preferensi pelanggan seperti saya. Misalkan saya suka mesennya ice matcha frappe nih. Nah, di situ ada historinya untuk pemesanan saya selama ini di Starbucks tuh saya sukanya mesen apa sih. Nah, seperti contoh juga tadi pas scan kartu, baristanya udah tahu nih, oh ternyata nama saya Lia karena udah ada datanya di aplikasi tersebut gitu. Nah, dengan seperti itu dapat meningkatkan pelayanan dari barista ke konsumennya juga. Jadi si konsumennya merasa welcome, merasa seperti disambut dengan baik karena saat kita datang, oh baristanya nyapa kita nih dengan nama kita gitu. Nah, jadi gerai Starbucks itu memanfaatkan perangkat Internet of Things untuk mengumpulkan informasi terkini mengenai preferensi konsumen, kondisi toko, dan tingkat inventaris. Nah, Internet of Things ini adalah komputer yang ada di gerai-gerai Starbucks di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, dari data-data tersebut kemudian akan dimasukkan di Deepbrew. Nah, kemudian akan diolah oleh Deepbrew. Kemudian data ini akan digunakan untuk membuat keputusan operasional yang tepat dan menyesuaikan pengalaman pelanggan secara lebih personal. Jadi, misalkan nih, kita kan lagi ada di Starbucks tim 3 yang ada di Cebu. Sedangkan kita tahu sendiri Starbucks di Pondok Indah Mall itu ada banyak banget. Di tim 1 ada, di tim 2 juga ada. Nah, kita tahu juga kalau misalkan Starbucks tuh suka ngeluarin produk-produk lucunya gitu, kayak misalkan tumblernya yang lucu, terus misalkan kayak tumblernya yang ini yang dia collab sama Stanley. Nah, untuk inventaris di setiap gerai tokonya, mereka itu pasti kan ada data stok nih. Nah, data stoknya ini juga diolah oleh data AI-nya mereka sendiri gitu. Jadi semua toko di Indonesia, semua gerai toko Starbucks di Indonesia itu saling terintegrasi karena AI ini udah ngolah datanya. Nah, untuk setiap inventarisnya ini mereka stoknya itu berbeda-beda. Misalkan untuk tumbler yang saya pegang tadi di Cebu Pin 3, karena dilihat dari penjualan per bulannya atau annualnya ternyata tidak sebanyak
di PIN 2 bisa jadi di sini ini Starbucksnya itu stoknya tuh cuma sedikit, bisa jadi cuma dikasih 5 karena ya pelanggannya nggak banyak. Sedangkan kalau misalnya di PIN 3 bisa jadi tumblernya itu dikasih stoknya 10 karena ya itu pelanggannya banyak gitu. Nah ini semua juga dibaca oleh AI datanya, dan itu bisa membantu untuk membagi atau mengolah data inventaris. Starbucks itu juga menjadi salah satu contoh nyata untuk menghadapi peristiwa Black Swan Events melalui sinergi antara teknologi, strategi bisnis, dan praktik yang berpusat pada data. Nah, CEO Starbucks sendiri juga berucap, dia mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan kami ingin menjadi sebaik perusahaan teknologi besar dalam hal AI. Dan seperti dikutip dari Marketing Dev sendiri, strategi Starbucks ini adalah strategi digital yang mengutamakan manusia. Kembali kepada visi awal Starbucks tadi, bahwa AI itu untuk kemanusiaan, bukan untuk menggantikan manusia. Dan Johnson ini juga menambahkan visi ini menginspirasi orang-orang untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mampu mendorong perubahan positif secara global, terutama untuk menerima AI ini. Jadi bukan untuk menakut-nakuti orang kalau misalkan AI itu akan menggantikan kita sebagai karyawan gitu, tapi untuk membantu kita mempermudah pekerjaan kita. Nah, kembali lagi ke Black Swan Events tadi, salah satu contoh nyatanya adalah ketika COVID-19. Nah, COVID-19 itu adalah termasuk dari salah satu contoh Black Swan Events. Kenapa? Karena waktu COVID-19 kita tahu kan, di situ kita benar-benar di karantina, nggak boleh kemana-mana. Sedangkan pasti orang-orang yang udah jadi pelanggannya Starbucks, pelanggan setianya Starbucks, pasti pengen banget beli Starbucks gitu kan. Nah, melalui itu aplikasinya si Starbucks AI itu akhirnya mereka bisa tuh beli produknya Starbucks lewat aplikasi langsung tanpa perlu bersentuhan atau bertemu dengan orang lain. Justru sangat dipermudah melalui si aplikasi Starbucks ini. Dan di aplikasi Starbucks ini juga sangat memudahkan para pelanggannya untuk memesan dari rumah aja tanpa perlu datang ke tokonya secara langsung. Gitu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.